Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang tata krama, kesopanan, adab kepada kedua orang tua. Sampai-sampai pada hadis yang nomor 4 dikatakan dalam hadis ini, riwayat ini, bahwa ketika ada seseorang laki-laki pernah membunuh seorang wanita karena lamarannya ditolak, itu salah satu jalan taubatnya adalah berbuat baik kepada ibunya. Kalau ibunya sudah wafat, jalan yang kedua adalah bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Nah, di sini menerangkan bahwa kisos, hukum kisos, di mana dalam Al-Quran diterangkan kalau ada orang melakukan perbuatan menyakiti orang lain, bahkan sampai membunuh, balasannya adalah dibalas dengan perbuatan yang sama. Dulu sudah pernah disampaikan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayatnya nomor 7. Bukan surat Al-Baqarah, maaf. Dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Baqarah juga ada, cuma lupa ayat berapa itu. Berapa? 178. Oh, jazakumullah khairan. Sebagaimana kita dapati, kita bisa baca sama-sama dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 178. Coba kita lihat nih. Ini 177. Nah, ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah
famani i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ini dalam surat Al-Baqarah, ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah, Tuhannya manusia ini adalah salah satunya sebagaimana tersebut di ayat tadi, ayat 178 dari surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan kepada kalian hukuman kisos. Kisos itu ya pembalasan. Hukum kisos ya, hukum balas. Mukul dibalas dengan pukul, melukai dibalas dengan dilukai, mematahkan gigi dibalas dengan dipatahkan giginya, membunuh dibalas dengan dibunuh. Itu kisos. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian hukuman kisos fil qatla, pada orang yang terbunuh, pada pembunuhan. Jadi dalam Islam kalau ada orang membunuh orang, hukumannya itu bukan penjara 15 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup. Hukuman mati. Tuh. Orang membunuh orang ya terbukti, meyakinkan, buktinya tidak terbantahkan, bukan bukti yang direkayasa loh ya. Hukumnya itu hukuman mati. Itu dalam Islam. Dalam hukum Allah, hukum Islam. Dan itu hukum yang paling adil. Ya, telah diwajibkan kepada kalian hukuman kisos pada orang yang terbunuh pada pembunuhan. Itu di surah Al-Baqarah, di dalam Bapak Pak di dalam Al-Qur'an itu 27 ya. Ya kita lihat. Di bagian bawah-bawah sini nih. Nah, terus. Oh, sebelahnya. Ah, bagian bawah sini nih. Ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, biar kelihatan. Loh, kelihatan apa enggak biar di belakang itu. Yang di depan kelihatan, kalau di belakang enggak kelihatan. Ya, gini aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, ditetapkan, alaikum, kepada kalian, atas kalian, al-kisos, hukum kisos, fil qatla, di dalam pembunuhan. Jadi dalam pembunuhan hukumannya itu ya hukuman mati. Jadi dalam Islam itu ada hukuman mati. Kalau orang menolak hukuman mati karena peri kemanusiaan, kita jawab, lah yang membunuh itu dia juga tidak berperi kemanusiaan. Kok kamu bicara tentang peri kemanusiaan? Dia sudah membunuh orang kok. Allah mengajari kepada kita hukuman yang setimpal, yang adil adalah hukuman mati bagi pembunuh. Jadi kalau ada satu orang dibunuh ini, yang membunuh itu ada perencananya, ada otaknya, apa istilahnya kalau ya otaknya yang menyuruh, terus menyuruh orang, ini kamu bunuh si anu ya, nanti ku bayar kamu. Berapa kamu meminta? 100 juta, ya 100 juta, enggak apa-apa, kamu bunuh orang itu. Terus, tapi saya perlu mobil, ya sudah, kamu pinjam mobil, sewa mobil sana. Perlu sopir juga, ya untuk bantu-bantu, ya bawa sopirnya. Kalau semua orang yang terlibat ini tahu bahwa ini adalah rencana pembunuhan, atau dalam KUHP dikatakan pembunuhan berencana, itu lebih berat lagi hukumannya. Nah, dalam aturan Islam, dalam hukum Islam, kalau ada satu orang dibunuh
walaupun si eksekutornya ini, si pembunuhnya ini cuma satu, tapi yang punya mobil, yang disewa mobilnya, tahu kalau mobilnya disewa untuk membunuh orang, yang jadi supir, yang nyupirin aja ke tempat lokasi pembunuhan, dan otak yang membayar orang yang membunuh sama si pembunuh itu sendiri, semuanya empat-empatnya dihukum mati. Itu Islam punya. Bukan cuma otaknya saja, semuanya yang terlibat. Itu adalah aturan Islam itu seperti itu. Tegas aturan Islam, bukan kejam, tegas. Islam itu tidak mengajarkan kekejaman, enggak ada. Kalau orang bilang hukuman mati itu kejam, lah yang membunuh itu apa enggak kejam? Enak aja kamu bilang kejam hukuman mati. Itu hukuman Tuhan, hukuman Allah, hukum Allah itu. Hukum Tuhan. Nah. Terus bagaimana pelaksanaannya? Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka kalau dibunuh dibalas dengan orang yang merdeka juga. Wal abdu bil abdi, dan kalau yang dibunuh seorang budak maka balasannya adalah seorang budak juga. Wal unsa, dan kalau yang dibunuh seorang wanita, bil unsa, dibalas dengan dibunuhnya seorang wanita. Nah, terus ada jalan lain dalam Islam. Hukuman mati ada dalam Islam, tapi ada jalan keluar yang lain. Kalau ada orang keberatan dengan hukuman mati, Islam ngasih jalan keluar. Itu di situ hebatnya, indahnya ajaran Islam. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan dengan Islam. Tidak ada. Ya. Jadi kata Allah, faman ufiya lahu min akhih, faman maka barang siapa ufiya dimaafkan lahu kepadanya min akhihi dari saudaranya, syai'un dengan sesuatu, maaf. Ya. Jadi kalau ada orang membunuh, sudah di sidang pengadilan sudah ada alat bukti yang kuat, mungkin bukan cuma 2, banyak alat bukti, semuanya meyakinkan bahwa betul-betul si pembunuh adalah ini, ada saksinya, ada buktinya. Udah laksanakan hukuman mati. Vonis hakim, vonisnya orang ini dihukum mati. Wah. Terus misalnya yang dihukum keberatan, Pak Hakim, mohon maaf, kami mau minta keringanan. Ada keringanan yang diperbolehkan oleh Islam. Kalau apa? Kalau yang memberi keringanan bukan hakim, bukan. Keluarga yang dibunuh itu tadi. Keluarga yang anggota keluarganya dibunuh, ditanya sama Pak Hakim, kalian, keluarga yang terbunuh, ini keluarga si pembunuh ini minta maaf. Bagaimana? Mau diberi maaf apa enggak? Allah ngasih tahu. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa diberi maaf, dimaafkan kepadanya dari saudaranya dengan sesuatu. Siapa yang diberi sesuatu maaf dari saudaranya, ya baik Pak Hakim, kami terima permintaan maafnya. Lalu kata Allah, maka siapa yang diberi maaf dari saudaranya, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya diikuti dengan cara yang baik. Fattiba'un, maka hendaknya mengikuti bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaih, dan dia membayar diat, membayar denda. Ya, wa adaun, dan membayar denda membunuh. Ya, denda membunuh bil ilaihi, kepadanya, kepada yang memberi maaf, bi ihsan, dengan cara yang baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Ini tadi ayatnya ya. Jadi kata Allah, kalau ada orang membunuh orang, di sidang pengadilan sudah dipunis dengan hukuman mati, ada banding, ada permintaan dari terdakwa untuk diringankan hukumannya dengan meminta maaf kepada keluarga yang terbunuh, Allah membolehkan. Tapi syaratnya
keluarga yang terbunuh yang memberi maaf, bukan hakimnya yang memberi maaf. Ya. Kalau sudah disepakati dimaafkan, tidak dihukum mati, jalan keluarnya adalah membayar diat, membayar denda. Apa dendanya? 100 ekor unta, 100 ekor sapi, itu paling sedikit. Bayar berapa? 100 ekor sapi nih, sapi satu. Ada yang 3,5 juta kan, ada yang 4,5 juta, ada 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta. Sekali 100. Itu dendanya. Tapi ada ahli fikih, ahli hukum yang lain mengatakan lebih dari itu, ya. Tapi intinya Islam masih memberi jalan keluar untuk menghindarkan hukuman mati. Apa itu? Ya dengan bayar denda. Kalau disepakati oleh keluarga yang terbunuh. Ini kata Allah. Lalu Allah menyatakan dzalika tahfifum mir rabbikum wa rahmah. Dzalika yang demikian itu pemberian maaf itu diterima, itu adalah tahfifun, satu keringanan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmah, dan itu belas kasih dari Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau ada orang membunuh orang, minta maaf, dikasih maaf, tapi bayar denda dulu. Bayar 3 miliar gitu. Misalnya begitu. Itu keringanan yang Allah berikan kepada manusia. Lalu kata Allah, wah enak banget kalau dia membunuh orang, terus minta maaf cuma bayar. Dia kalau orang sugih gampang aja dia. Nanti dia bunuh orang lagi. Apa kata Allah? Kalau gitu namanya hukum Islam enggak menyelesaikan masalah dong. Kalau dia orang kaya raya, duitnya banyak, cuma dimintai denda 5 miliar, hartanya triliunan, kecil buat dia. Kalau dia membunuh lagi bagaimana? Nah ini, faman ya'tada ba'da dzalik, maka siapa saja yang melampaui batas sesudah itu, sesudah dihukum itu membunuh lagi, falahu azabun alim, maka untuk dia azab yang pedih. Nah kalau ini yang dia lakukan, membunuh lagi, udah nggak ada balasan kecuali masuk neraka, azab yang pedih. Makanya di belakang ayat Qisas ini disebutkan di sini, walaupun di dalam Islam itu dikenal ada hukuman mati yang di negara ini masih diperdebatkan, sebagian menerima hukuman mati, sebagian menolak. Di dunia ini, bukannya di Indonesia, di dunia ini juga begitu. Para pakar hukum di dunia ini masih menolak adanya hukuman mati, karena mereka ya merasa itu tidak berperi kemanusiaan. Loh, kita jawab, lah yang membunuh itu juga tidak berperi kemanusiaan kok. Masa balasan hukuman mati dibilang tidak berperi kemanusiaan? Sama aja itu. Makanya dalam Islam ada kalimat ini, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan untuk kalian dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Jadi masih ada kesempatan, celah untuk tetap ada, dihargai kehidupan dalam hukuman qisas. Itu di situ bedanya hukum Islam dengan hukum di luar hukum Islam. Nah, untuk diketahui oleh saudara sekalian, para pendengar di masjid ini maupun di luar sana, di negara kita ini hukumnya tidak berdasarkan Islam. Hukum yang berlaku berjalan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak menganut hukum Islam, walaupun itu dipelajari dalam pelajaran di Fakultas Hukum. Waktu Fakultas Hukum itu mereka belajar hukum Islam juga, tapi tidak diamalkan. Akhirnya apa? Ya pembunuhan terus terjadi lah. Yang membunuh dia cuma di penjara 15 tahun, apa itu di remisi. Akhirnya cuma 5 tahun aja keluar penjara, bunuh orang lagi dia. Ya, gitu ya. Ini. Nah, saudara, tadi saya bawa Anda ke sini, saya bawa bapak-bapak, ibu-ibu ke sini karena ini tadi hadis yang sedang kita bicarakan kemarin ini, hadis yang nomor 4 ya.
Yang ceritanya ada seorang laki-laki membunuh perempuan yang dia lamar nggak mau terima, tapi dilamar laki-laki lain dia terima. Si perempuan itu senang dinikahi oleh laki-laki lain. Ya si peminang pertama cemburu terus dibunuh si perempuan tadi. Lalu si laki-laki tadi datang kepada Ibnu Abbas tanya, apakah ada jalan keluar untukku untuk bertobat? Ibnu Abbas mengatakan, ibu masih hidup apa enggak? Enggak. Kalau begitu kamu taubat kepada Allah langsung dan mendekatkan dirimu kepada Allah semampu kamu. Nanti Allah yang akan menentukan kamu dimampunya apa enggak nanti di akhirat. Begitu. Nah, ini hadis yang nomor 4, Pak, Bu. Lalu di hadis nomor 5 di sini kosong. Nomor 5 enggak ada hadisnya. Dari nomor 4 nih ya. Halo. Lihat ini. Kelihatan enggak? Tuh, di nomor 4 toh, nomor 5-nya kosong. Enggak ada. Langsung nomor 6. Ada apa nih? Salah cetak bagaimana? Ternyata enggak, Pak. Di sini ada keterangannya ya. Nomor 5 itu hadisnya dhaif. Jadi tidak ditulis. Di dalam kitab lain dituliskan. Ada hadis nomor 5. Karena tidak ditulis itu saya bacakan di sini aja. Ini. Nomor 5 itu masuk dalam bab yang ketiga. Ini tadi kan bab keempat. Di atasnya hadis nomor 6 dan hadis nomor 4. Ini bab 2. Dari bab 1. Ini bab 1. Ya, kemudian turun ke bab 2. Terus hadis yang keempat, hadis yang kelima kosong, bab apa namanya, hadis yang kelima itu kosong. Nah itu bab yang kelima, itu bab yang ketiga itu. Tapi di sini nggak ada dari bab yang ke mana tadi ini, yang kedua langsung di bawahnya itu bab keempat, bab tiganya nggak ada, dihapus sama penulis di dalam kitab ini. Tapi dalam kitab aslinya ada ini ya. Bab yang ketiga berbakti kepada ayah, birrul walidah, birrul walid. Ya, berbuat baik atau berbakti kepada ayah. Hadisnya nomor 5, hadatsana Sulaiman ibnu Harbin. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Sulaiman, guru kami yang bernama Sulaiman bin Harbin. Qala, guru kami Sulaiman bin Harbin berkata, hadatsana Wahb bin Khalid. Telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Uhaib bin Khalid. Uhaib bin Khalid. Uhaib bin Khalid mendengar hadis ini an Ibni Subrumah, dari Ibnu Subrumah. Ibnu Subrumah qala berkata, sami itu aku mendengar hadis ini dari Aba Zur'ah, guruku yang bernama Abu Zur'ah. Guruku Abu Zur'ah mendengar hadis ini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah pernah berkata, kila, ditanyakan, pernah dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah sebagai berikut, kata Abu Hurairah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah orang yang aku harus berbuat baik? Qal, Rasulullah menjawab, ummak, ibumu. Summa qala, dia berkata lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Qala, Rasul menjawab, ummak, ibumu. Qala, dia berkata lagi, summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang aku harus berbuat baik kepadanya. Qala, yang ketiga Nabi menjawab, ummak, ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Qala, Rasul menjawab, abaka, bapakmu. Baru kemudian hadis yang ke-6 itu ya. Itu ada di bab yang ketiga tapi tidak ditulis di sini. Isinya sama dengan hadis yang ada di atasnya ini tadi ya. Oleh karena itu sekarang kita langsung menuju ke bab yang keempat, babu birrul walidai wa in dzalama. Bab birrul walidai, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wa in dzalama, walaupun keduanya telah berbuat zalim. Jadi seorang anak tetap dalam Islam ini diajari oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ya.
Seorang anak itu tetap disuruh berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah menzalimi dia. Coba. Ya, ini hadisnya, hadis nomor 7. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka, yakni pada Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Qala telah berkata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas begini, "Ma min muslim, tidak ada dari seorang muslim pun yang lahu walidani, dia mempunyai dua orang tua, muslimani, keduanya muslim." Nah, ini syaratnya. Syaratnya kedua-duanya harus muslim. Menurut hadis ini. Dalam ayat lain, dalam hadis keterangan lain dari Al-Quran ada. Walaupun kedua orang tuanya musyrik, bukan muslim, tetap anak harus berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kedua orang tuanya agama beda dengan dia. Dia beragama Islam, ibu bapaknya beragama lain. Tetap si orang anak ini, si anak tadi harus berbuat baik kepada ibu bapaknya, walaupun beda agama. Ya, di sini kebetulan bunyinya tidak ada seorang muslim pun, kata Nabi SAW, yang yusbihu, dia berpagi hari, berwaktu subuh, menjalani waktu subuh, ilaihima, menuju kepada keduanya. Pagi-pagi, di waktu subuh, habis sholat subuh, karena gurunya nggak ada, nggak ngaji, atau habis pengajian. Di pagi hari, dia mendatangi kedua ibu bapaknya yang masih hidup. Tidak ada seorang pun, kata siapa nih tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang masih mempunyai dua orang tua yang dia berpagi hari, di pagi hari pergi kepada kedua orang tuanya muhtasiban, dalam keadaan mengharap pahala kepada Allah, illa kecuali fatahalahullahu, Allah pasti membukakan untuk dia baba ini, dua pintu, yakni minal jannah, dua pintu surga. Jadi tidak ada seorang muslim pun, ini luar biasa hadis ini Pak, Bu, berbuat baik kepada orang tuanya itu hanya dengan datang setiap pagi ke tempatnya, menengok, menanyakan apa yang diperlukan, kalau perlu disuapi, kalau perlu makanan dibelikan makanan. Itu kata Nabi, tidak ada seorang muslim pun yang masih mempunyai dua orang tua, lalu dia berbagi hari menuju kepada kedua orang tuanya dengan catatan niatnya adalah mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada dia lakukan seperti itu kecuali Allah membukakan untuk dia dua pintu surga. Wa in kana wahidun, dan kalau yang ada itu dari orang tuanya itu wahidun, cuma satu. Kalau orang tuanya tinggal satu, tinggal ibu saja atau tinggal bapak saja, si anak tadi berbuat baik kepada ibunya atau bapaknya, fawahidun, maka dibukakan satu pintu surga juga. Tuh. Wa in, dan jika aghdaba ahadahuma, dan jika seorang muslim tadi membikin marah ahadahuma, salah satu dari kedua orang tuanya, lam yardallah, Allah tidak ridho kepada dia, lam yardallahu anhu, Allah tidak ridho kepada dia, hatta sampai yardha anhu, kedua orang tuanya ridho kepadanya. Itu loh Pak. Makanya kita jangan main-main sama orang tua. Jangan bikin marah orang tua. Kalau orang tua marah, kita akan dimarahi oleh Allah, tidak akan diridhoi oleh Allah. Walaupun kamu sholatnya jempalitan sudah. Sholatnya luar biasa, semua sholat dia kerjakan. Sampai khutbah Jumat sudah dilakukan, tetap sholat, enggak tahu sholat apa itu dia. Sudah sholat, salam, berdiri lagi sholat. Oh boy, iki amalan apa maneh iki. Kemarin saya lihat ada orang kayak begitu. Ya aku biarin aja, mungkin dia punya alasan sendiri ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita bikin marah orang tua kita, Allah marah juga kepada kita. Allah tidak ridho kepada kita. Sampai kapan? Sampai orang tuanya ridho kepada dia. Ini makanya perlu minta maaf kepada orang tua. Kila ditanyakan lagi kepada Nabi atau kepada Ibnu Abbas. Wa in dzalama, walaupun kedua orang tua dia itu mendoliminya,
Walaupun dua orang tua itu mendolimi seseorang, apakah juga harus tetap begitu? Qala Ibnu Abbas menjawab, wa in dzalamahu, walaupun keduanya mendoliminya. Jadi orang tua yang berbuat zalim kepada anaknya saja, anak disuruh oleh Islam ini untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau kedua orang tuanya enggak pernah mendolimi dia, selalu baik kepada dia, selalu memenuhi keperluan dia, minta apa saja dipenuhi, minta mobil dikasih, minta motor dikasih, ya, udah punya motor minta mobil lagi dikasih, habis itu minta sekolah di mana dikasih. Begitu mendolimi orang tuanya, sudah celaka ini orang kayak gini nih. Ya, ini hadis yang ke-7. Hadis ini pun kata Imam siapa ini ya yang mentahkih ini, dikatakan hadis ini dhaiful isnad, sanadnya dhaif. Karena ada sanad yang bernama Sa'idun, dia ini orangnya majhul, orang yang tidak dikenal. Jadi dalam Islam itu kalau ada perawi hadis tidak dikenal siapa dia, itu omongannya enggak laku. Derajat hadisnya jadi turun. Tapi makna dalam hadis ini sama dengan hadis yang sahih, sehingga hadis ini tetap bisa dipakai. Dhaif sanadnya tapi maknanya sahih. Yang seperti itu boleh dipakai. Itu hadis, itu bab yang keempat. Berikutnya, ya, yang kelima, bab yang kelima, babu layyinul kalam liwalidayh, atau baca linul kalam. Wallahu alam, yang benar layyinun apa linun? Siapa yang jago bahasa Arab sini? Apa yang benar ki? Fuadin di Fuad. Fuadi, Anggun hadir. Hah? Oh di luar. Linun juga bisa, layyinun juga bisa. Ya ini layyinun. Layyinul kalam. Kalau dalam ilmu tajwid kan huruf layin, huruf apa? Bu lin apa? Layin ya. Yang dibaca kecil tipis ya. Jadi layyinul kalam berlembut-lembut dalam berbicara liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk berkata yang sopan, berkata yang lembut kepada kedua orang tuanya. Lin atau layin itu lembut. Lembut itu lemah lembut gitu loh Pak. Nah itu. Hadisnya an Toisalah, dari perawi yang namanya Toisalah. Wa ismuhu Ali, nama sebenarnya dia adalah Ali ibnu Mayyas. Dari rawi yang bernama Ali bin Mayyas, qala dia berkata, kuntu, ini ada seorang laki-laki yang bernama Ali bin Mayyas atau Toisalah, namanya Toisalah. Dia berkata begini, kuntu, aku dulu ma'an Najdan, aku bersama orang-orang Najdan, maksudnya aku berada di suatu tempat di kampungnya orang-orang Najdan atau di tempat yang bernama kampungnya Najdan. Ya, fa asabtu dzunuban, lalu aku berbuat dosa di sana. Aku pergi ke kampung sana, terus aku berbuat dosa di sana. La aroha, aku tidak melihatnya, aku tidak melihat dosa itu illa kecuali dosa itu minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi aku dulu pernah melakukan suatu dosa yang aku kira itu adalah dosa besar. Fadzakartu, maka aku pun menceritakan dzalika, apa yang aku lakukan itu tadi, li Ibnu Umar, kepada sahabat Ibnu Umar. Kejadian ini terjadi setelah Nabi wafat. Jadi Nabi kita udah enggak ada. Dulu kalau ada Nabi, masih ada Nabi, setiap ada persoalan orang langsung menemui Nabi, datang ke tempat Nabi, ketemu Rasul, tanya, saya punya masalah begini Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya? Itu. Nah, setelah Nabi wafat, mereka datang kepada para sahabat Nabi yang dianggap paham agama. Aku ceritakan peristiwa itu kepada Ibnu Umar. Qala, berkatalah Ibnu Umar, mahia, dosa apa yang kamu lakukan? Apa dia? Apa dosa itu?
Qultu, aku menjawab, kaya wa kaya, dosa ini dan itu. Tidak disebutkan secara tegas, hanya diomongkan kepada Ibnu Umar, tapi kepada orang lain, karena dia cerita kepada orang lain ini, dia tidak sebutkan dosanya. Dan itu memang seperti itu Pak. Kalau kita berbuat dosa, jangan diomong-omongkan. Sampai malah bangga. Aku sudah berhasil korupsi nggak ketahuan. Alhamdulillah. Loh, pakai alhamdulillah segala. Korupsi kok alhamdulillah itu gimana ini? Korupsiku di Pertamina nggak diproses. Alhamdulillah. Loh, piye ta iki? Korupsi di Pertamina triliunan nggak diproses, nggak tahu. Belum diproses apa enggak diproses kita belum tahu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo mau nepati janjinya akan mengejar koruptor walaupun sampai Antartika kata beliau. Jadi ada orang bikin meme. Pak Prabowo, orang koruptor enggak sampai Antartika kok, antar kita kok. Ada di antara kita. Ya, kembali ke sini ya saudara sekalian, ini cuma guyonan aja ya. Berkatalah si Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar kepada si orang laki-laki tadi, apa perbuatan dosa yang kamu lakukan? Ya dosa ini dan itu. Qala, Rasul menjawab, Ibnu Umar menjawab, laisat hadhihi minal kabair. Oh, kalau dosa yang kamu lakukan itu, laisat, bukanlah dia itu. Laisat hadhihi, bukanlah ini minal kabair, termasuk dosa besar. Bukan dosa besar yang kamu lakukan itu. Dosa besar itu hunna, mereka, dosa besar itu tis'un. Dosa besar itu ada 9. Kata Ibnu Umar, apa itu? 1, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Tuhan. Itu 1. Yang kedua, wa qatlun nasamah, dan membunuh jiwa, membunuh orang. Gampangannya begitu. Nasamah itu akan keturunan. Ya. Membunuh orang, itu dosa besar yang kedua. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, dan lari dari medan pertempuran. Jadi kalau kita perang, sudah maju ke medan perang, terus kita lari, itu dosa besar, nggak boleh. Lari kenapa? Kalau larinya untuk taktik, untuk menghindar, wah ini musuhnya terlalu besar ini, kita mundur dulu sebentar, kita cari akal dulu, hindari dulu ini. Kalau kita maju kita kalah sudah. Senjata mereka senjata berat semua. Kita cuma pistol aja, mereka pakai brand. Wah ini kalah ini, mundur dulu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lari dari medan perang nggak mau mati, itu dosa besar. Ya. Yang ketiga, wa qadful muhsanah, wa qadful muhsanati, dan menuduh perempuan bersuami, perempuan yang baik-baik berzina. Menuduh perempuan yang bersuami telah berzina. Hati-hati Pak, ya kita jangan mudah-mudah menuduh orang berzina, jangan. Kenapa? Walaupun kita lihat ada 2 orang laki-laki bini ini, nggak kenal, ya, kita tahu mereka berdua, keduanya masuk ke hotel dua-duanya ini, terus kita bilang wah, ini berita bagus ini, langsung direkam. Laporkan sama suami dan istrinya masing-masing. Gak boleh kayak begitu Pak. 2 orang ini ke hotel belum tentu loh. Mungkin dia ini 2 orang ini CEO acara pernikahan Pak Guntur besok pagi barangkali yang sedang mengurus persiapan untuk acara besok pagi di hotel misalnya atau di mana gitu ya. Terus saudara lihat, wah ini dia nih, berita bagus ini. Gak boleh, menuduh orang berzina gak boleh. So, kecuali sampai melihat sendiri, betul-betul, lagi aksi, lagi action. Itu baru boleh sampean. Itu pun gak cukup, panggil 4 orang lagi. Sini cepat sini, ini lihat ini. Ya, kamu semua saksi ya, ini benar-benar berzina. Oh, belum sampai datang 4 orang udah bubar Pak. Nah, kalau udah bubar, gak jadi, gak bisa dipakai itu. Jadi nggak main-main dalam menuduh orang berzina, nggak boleh, ya.
Makanya menuduh perempuan berzina itu termasuk dosa besar. Yang ketiga, ya, yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang keempat. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh orang, yang ketiga lari dari medan pertempuran, yang keempat menuduh perempuan baik-baik atau perempuan bersuami berzina, yang kelima wa aklur riba, dan memakan hasil riba. Memakan hasil riba. Nanti ada hadis. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kurma. Kurmanya itu kurmanya itu enggak bagus. Kualitasnya enggak bagus. Aku punya 20 kilo kurma yang enggak bagus. Terus aku tukar sama orang yang kurmanya bagus. Dikasihnya sama dia cuma 5 kilo. Aku makan. Jangan, itu riba. Enggak boleh. Dijual dulu yang 20 kilo itu, diuangkan dulu, baru kamu beli yang kurma yang kualitasnya bagus. Kalau tukar-menukar, barter begitu itu enggak boleh. Enggak boleh, itu riba. Jadi memakan hasil riba, memakan uang hasil dari riba, itu dosa yang kelima. Yang keenam, wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Harta milik anak yatim enggak boleh kita otak-atik kita ambil, enggak boleh. Ini yang kelima tadi ya, keenam ya. 1 syirik, 2 membunuh orang, 3 lari dari medan pertempuran, 4 menuduh orang berzina, kelima makan riba, keenam memakan harta anak yatim, yang ketujuh wa ilhadun fil masjidi walladzi yastashiru. Jadi yang kelima itu berbuat maksiat di dalam masjid. 6 atau 7 tadi? 6 ya? 7. Berbuat maksiat atau berbuat kekufuran, kekafiran di dalam masjid. Itu yang ke-7. Yang ke-8 ini. Walladzi, dan orang yang yastashiru. Orang yang ngolok-olok, meremehkan, merendahkan. Jangan main-main. Kita sesama teman dalam pengajian gini ini harusnya bersahabat, berkawan dengan baik. Jangan ngolok-olok. Ngolok-olok itu dosa besar loh. Ada dalam Al-Quran larangannya kok. Ya, dalam surah Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ada ayatnya itu. Jadi mengolok-olok orang, meremehkan orang, merendahkan orang, itu termasuk dosa besar. Nomor berapa itu? 8. Menghina orang. Menghina orang ini itu menghina orang, apalagi menghina orang tua. Masya Allah. Yang ke-9 wa bukaul walidaini minal uquq, dan menangiskan kedua orang tua, menangis dua orang tua minal uquq, itu termasuk perbuatan durhaka, termasuk dosa besar. Jadi membuat orang tua kita menangis itu dosa besar. Jadi jangan sampai kita melakukan semuanya ini. Lalu Ibnu Umar berkata, qala li siapa tadi? Siapa tadi namanya kok susah. Toisalah ini. Toisalah berkata, qala li, berkatalah kepada aku Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata lagi kepada aku setelah menyampaikan dosa besar itu ada 9, disebutkan satu persatu. Kemudian Ibnu Umar ngomong begini, atafroku minan nar, apakah kamu mau masuk, apakah kamu takut terhadap neraka, waktu hibu, dan kamu suka antadkhulal jannah, untuk masuk surga. Apa kamu takut masuk neraka dan kamu senang untuk masuk surga? Qultu, aku menjawab, iya wallah, demi Allah. Qala, berkatalah Ibnu Umar, caranya kamu tadi melakukan dosa di sana di kampung Najdan sana, caranya kamu minta ampun kepada Allah begini. Ahayun waliduka, apakah masih hidup bapakmu? Qultu, aku menjawab, indi ummi,
Aku hanya mempunyai ibu. Padaku hanya seorang ibu. Aku hanya punya ibu saja. Bapakku sudah mati, sudah meninggal. Qala, dia menjawab, Ibnu Umar menjawab, fa wallah, maka demi Allah, lau alantala lahal kalam, kalaulah engkau berlaku lembut, bersikap lembut kepada ibumu, kepada dia, kepada ibumu, melembutkan al-kalam, omongan kamu. Jadi caranya kamu minta ampun kepada Allah atas dosa atau kemaksiatan yang sudah kamu lakukan, kamu berbuat kepada ibu kamu, berkata lembut kepada beliau, wa at'amtaha, dan kamu memberi makan kepadanya at-ta'ama, makanan, ya. Untuk apa itu dilakukan? Litadkhulal jannata, supaya kamu bisa masuk ke dalam surga dengan itu. Tapi ada syaratnya. Majtunibat, selagi dijauhi al-kabair, dosa besar-besar yang 9 tadi. Kamu masih bisa masuk surga, tapi jauhi dosa besar yang 9 itu tadi. Ini hadis derajatnya sahih. Ya, pelajaran yang kita dapat dari di sini apa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi besok pagi, insya Allah. Kita berdoa untuk diri kita dan untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sfi Haji Wahiduddin. Allahumma sfi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma sfi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man hadalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.